sudah ada yang merespon. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton pada pagi hari ini untuk semua rekan-rekan. Nah, masih ada kesempatan juga nih untuk mengundang rekan-rekannya untuk hadir di acara pada pagi hari ini. Jadi yang masih kelihatannya belum datang nih rekan-rekannya, mungkin bisa langsung diajak rekan-rekan bisnisnya untuk menonton acara pada pagi hari ini. Karena acara pagi hari ini tentunya ini sangat menarik sekali ya. Oke. Yuk, diundang dulu, masih ada kesempatan, kita undang-undang dulu rekan-rekan kita semua. Oke, pagi semuanya. Pastinya udah tahu dong ya acara pada pagi hari ini temanya apa. Nantinya akan ada 3 mompreneur di sini. Udah tahu? Udah tahu ya. Oke nih. Udah siap untuk acara pada pada pagi hari ini? Udah siap? Udah. Udah ada yang jawab juga. Yuk. Masih ada kesempatan untuk mengundang rekan-rekannya hadir pada pagi hari ini. Halo, di sini udah ada Tante Juli, nanti. Kemudian Bro Denny sudah ada juga. Terus ada Dokter Danisa juga sudah ada. Sudah hadir. Terus ada Bu Martinanya sudah hadir. Bu Martina sudah hadir belum ya? Pada pagi hari ini. Kelihatannya udah nggak sabar ya untuk acara pada pagi hari ini. Atau kayaknya masih pada sibuk mengingatkan pada rekan bisnisnya untuk hadir pada pagi hari ini. Yuk. Gimana? Bro Denny nanti yang akan menjadi host pada pagi hari ini udah siap? Akan ada 3 mompreneur di sini nanti. Nah, acara pada pagi hari ini nanti akan akan dibawakan oleh host kita, Bro Denny. Jangan nervous karena akan ada 3 mompreneur di sini. Nanti Bro Denny akan mengulik-ngulik nih dari ketiga mompreneur ini. Oke, yuk sebentar lagi. Oke, kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Siap-siap. Masih ada waktu untuk mengingatkan kembali rekan bisnisnya, dan bagi yang saat ini masih close cam-nya, mungkin bisa open cam supaya lebih asik lagi ya. Kita bisa saling melihat nih ada siapa aja di sini rekan-rekan bisnisnya. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, yuk langsung aja saya akan panggilkan host pada pagi hari ini, yaitu Bro Denny. Beri dong aplausnya dulu untuk Bro Denny.
Biar lebih semangat lagi, boleh dong dikasih love-nya. Oke, waktu dan tempatnya kita persilahkan untuk Bro Denny. Oke, Kak Dea, thank you. Terima kasih, Kak Dea. Halo, thank you. Saya minta dong tepuk tangan virtualnya kepada Kak Dea, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke, thank you. Oke, baik. Selamat pagi Indonesia. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Saya pinjam dong mana. Oke, tepuk tangannya, love-nya boleh secara virtual dari saya ini. Wow. Oke, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, mungkin tadi ini ada selamat pagi ya. Ini nggak salah jam, Bapak dan Ibu, ini udah jam sekarang kalau di Indonesia Timur kan udah jam 8 atau jam 9 ya. Benar ya Kak Dea ya? Ini memang sapaan kita selalu selamat pagi. Betul ya Kak Dea ya? Oh, betul sekali. Ya, biar semangatnya selalu pagi ya. Ya. Matahari yang selalu bersinar di pagi hari. Oke. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung dengan kami, memang ini adalah sapaan selamat pagi ini yang selalu ciri khas dari rekan-rekan sahabat dari HDI ya. Bapak dan Ibu nggak salah jam dan nggak ada salah roomnya ya. Oke, welcome. Sekali lagi thank you ya Kak Dea ya. Oke. Thank you. Bapak dan Ibu sekali lagi selamat pagi semuanya. Semuanya sehat, saya lihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah Royal Crown semuanya ini semuanya wow glowing semua dan semua wajah-wajah Royal Crown sekali lagi ya keren ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya, untuk Bapak dan Ibu dan saya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kenalkan saya dengan Denny, Enterpriser HDI. Saya akan memandu Bapak dan Ibu di acara kita di pagi hari ini yaitu Mompreneur ya. Meskipun saya laki-laki ya, tapi sekali lagi ya nggak apa-apa ya. Pengalaman pertama ini Bapak dan Ibu ya. Ya, thank you kepada mentor Bapak Adi yang memberikan kesempatan dan kepada rekan-rekan sekalian ya. Berapa menit ke depan saya akan bersama dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di dalam acara kita di pagi hari ini. Topiknya yaitu Mompreneur ya. Oke, siapkan catatannya, siapkan tehnya atau kopinya atau snacknya di samping kiri kanannya ya. Mari kita fokuskan beberapa menit ke depan kita bisa akan bersama dengan para narasumber kita pagi hari ini yang hebat-hebat semuanya. Oke, dengan tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, ya rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini saya akan langsung panggilkan dan memperkenalkan narasumber kita yang pertama di pagi hari ini ya. Yaitu saya sapa dulu ya satu-satu ya. Narasumber kita yang pertama adalah Cek Juli. Halo Cek Juli, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, saya pinjam dong tepuk tangan virtualnya untuk Cek Juli. Boleh dong? Oke, thank you semuanya. Oke, apa kabar Cek Juli? Baik-baik, sehat puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan ya, sehat ya. Oke, Cek Juli, Bapak Ibu rekan sekalian, sedikit saya mengedifikasi seorang ya ibu rumah tangga ini, ibu mompreneur ini yang luar biasa ya. Oke, saya kenalin dulu ya Cek Juli ya. Ya. Oke, ya Cek Juli ini adalah seorang sebelum dari HDI Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, beliau ini adalah seorang dari pekerjaan beliau di event organizer ya, Cek Juli ya, betul ya? Ya, betul sekali Bro Den. Dan seorang owner dari Kabinawa juga ya? Ya, betul sekali. Oke, dan saya. yes, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di HDI prestasi Cek Juli ini sekarang sudah di posisi Diamond Leader Indonesia, ya, Diamond Leader Indonesia, dan salah satu founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Cek Juli. Oke, ya, thank you ya. Oke, Cek Juli, saya beralih ke narasumber kita yang kedua ya. Ya, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan sambut narasumber kita yang kedua adalah Dr. Danisa Diandra. Halo dokter. Selamat pagi dokter. Pagi semuanya. Pagi dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Oke dokter. Nah Bapak Ibu rekan sekalian, beliau Dr. Danisa ini adalah sebelumnya sebagai General Practitioner ya
dokter ya? Ya, dokter umum. Dokter umum. Oke, nah ini teman-teman rekan-rekan sekalian ya. Dan prestasi beliau di HDI sekarang di posisi Diamond Leader ya, dokter ya. Ya, amin. Amin. Oke, dan salah satu founder, ada seorang founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Boleh dong aku pinjam lagi sekali lagi tepuk tangan virtualnya untuk Dokter Danisa. Thank you Bapak Ibu rekan sekalian. Oke, kita langsung ke narasumber kita yang ketiga. Saya akan perkenalkan beliau kepada Bapak Ibu rekan sekalian di pagi hari ini. Kita akan panggilkan Kak Martina Halim. Halo Kak Martina. Selamat pagi Kak Martina. Selamat pagi semuanya. Pagi Cek, pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Tuhan, baik, Baik luar ya. biasa. Oke, nah Bapak Ibu rekan sekalian, Cek Martina ini, Kak Martina ini seorang ibu ya, rumah tangga gitu yang luar biasa, dan beliau ini juga seorang prestasi di HI Desert, yaitu seorang Diamond Leader Indonesia dan salah satu founder dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mari saya pinjam semua tepuk tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Martina ya. Oke, thank you semuanya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Dan inilah narasumber kita di pagi hari ini, ada Cek Juli, ada Dokter Danisa, dan ada Cek Martina. Oke, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan satu-satu nih, kita akan nanti bertanya lebih lanjut kepada ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Oke ya. Saya langsung ke Cek Juli. Halo Cek Juli. Hai. Oke, kita langsung ya. Nanti bertahap ya dengan Dokter Danisa dan Cek Martina ya. Oke, siap ya? Siap selalu. Oke, Cek Juli sudah siap berbagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ada di ruangan ini ya? Pasti. Siap ya. Oke, Cek Juli, boleh dong ceritakan ke kita semua atau bagikan kepada rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini sih, gimana sih ceritanya Cek Juli ini masuk HDI? Boleh dong ceritakan ke kita, Cek. Silakan. Nah, ini dia. Ini seperti kebanyakan orang yang biasa berbisnis konvensional, termasuk saya. Oke. Tahun berapa itu ya, 2018 itu ya, sedang sebelum 2018 tuh memang bisnis saya konvensional, selain saya juga event organizer di Jakarta dan Bali ya, jadi memang saya sukanya begitu, dan event organizer saya juga yang mengembara ke daerah-daerah gitu, bukan yang wah wedding segala, enggak, saya sosok ya. Oke. Ya, itu berlanjut sampai end of 2019 ya, masih saya berlanjut, dan itu saya sudah masuk di HDI loh sebenarnya. Dan saya juga punya bisnis yang tadi Bro Den bilang, Kabinawa juga itu bisnis konvensional saya yang saya punya innovation sendiri ya, saya bikin sendiri dengan pakai nama brand saya. Dan itu saya berjalan sampai 2019, masih oke, dan juga saya sambil diangkut sama upline saya di HDI ini 2018-an ya, saya lupa begitu ya, 2018 awal apa saya lupa deh. Nah itu juga ditarik sih, kebetulan upline saya itu kayaknya ada di sini. Hai Niar. Hai. Ya. Oke, saya di BINUS University ya, jadi kita punya komunitas di situ, di BINUS internasional juga di BINUS yang satu lagi ya, dan kita satu komunitas di situ. Dan di saat itu saya ketemu nih sama upline saya, juga bingung nih, apa sih dia ngajak-ngajak, apaan tuh perusahaan bibi gitu kan, madu. Saya taunya ngeong gitu, madu kan. Gitu. Saya nggak tahu itu apa HDI, padahal saya itu karena kantor event saya kan di Cikini juga tuh sebelumnya HDI ya. Nggak jauh sih, satu langkah. Saya sering ke sana, tapi saya tidak tahu itu gedung. Kalau gedung itu ternyata bibi yang menghasilkan duit sebenarnya. Saya cuma cak banget di gedungnya gitu ya, keren banget gitu. Dan saya nggak tahu kalau itu gedung itu menghasilkan cuan sebenarnya. Telat saya tahu. Akhirnya saya nggak langsung aktif di HDI ya. Kira-kira setahun saya cuma konsumsi ya, seperti yang kita lah, madu lah, APC lah gitu. Tapi suatu saat datanglah Angel. Saya lagi berbisnis nih, saya kan jadi punya exhibition di Jakarta dan juga di luar. Datanglah, tiba-tiba saya ada yang mengunjungi saya, namanya Adi Purnomo. Oke, nah ini titik balik dari
saya lagi exhibition, tiba-tiba saya di chat nih, ada Adi Purnomo, ya udah datang aja gitu kan, karena waktu itu kalau nggak salah di salah satu gedung di daerah Jakarta Pusat ya, saya lupa. Datanglah, berkunjung nih, saya pikir ya udah saya pamer dong, ini produk saya, bla 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 gitu kan. Hidup mandiri, jauh sih kok Adi ya. Datanglah beliau ini, dan ya udah kita pas kebetulan saat itu saya makan siang. Nah, sambil kita makan siang, jelaskan lah bla 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 tengah ini. Saya juga masih nggak nyambung lah, maklum lah saya masih ada bisnis gitu kan ya. Saya bilang, ya kok gitu kan. Dan kedua kalinya saya diundang nih. Saya dikerubutin sama lebah-lebah. Ada ada suaminya, terus ada siapa lagi, saya dikerubutin sama lebah-lebah ini. Saya bingung gitu kan ya. Maklum lah, biasa bisnis konvensional, terus tiba-tiba MLM. Apalagi MLM, aduh nggak masuk di kuping saya. Seriusan, saya nggak ngerti itu apaan MLM itu ya, multi level marketing. Akhirnya ya udah les dikeroyok gitu, dikeroyok pas besok itu anak-anak saya ulang tahun. Ternyata kok Adi mungkin mau traktir saya, sebelumnya 15 September, anak saya 15 September, mungkin mau di-invite saya gitu kan. Ya udahlah, diajak, dikerubutin saya sama lebah ini nih, sama lebah-lebah ini. Yaudah saya bingung apaan bisnis apa lagi gitu kan. Tapi mungkin Tuhan tahu ya, lebah-lebah ini menolong kehidupan saya setelah itu. Ya setelah itu, nah itulah saya mulai kecantol di HDI. Terus saya diajak sama nih Mr. Adi Purnomo ini selalu nembak saya setiap saat. Julie jadi MC miskin gitu kan. Aduh sama Cenana selalu saya ditembak. Tapi itu motivasi. Motivasi saya ternyata di HDI ini hebat gitu ya. Nggak cuma hanya treatment muka dan ada suplemen juga, ternyata mendatangkan duit di situ ya. Dan kebetulan saya bersama suami saya saat itu selalu hadir dan saya selalu mulai menjalani bisnis HDI ini. Dan saya mulai masuklah di titik serius di situ. Dan emang ini berkat-berkat mentor lebah-lebah yang luar biasa nih. Akhirnya saya cinta sama HDI. HDI is my life akhirnya gitu kan ya. Dan saya kebetulan saya boleh lanjut nih, kayaknya titik baliknya langsung ke serius. Kenapa saya di HDI gitu kan, Bro Den ya, boleh nyaut Yes, terus? betul. Silakan. Iya benar. Lanjut, Cek. Ya. Karena kalau saya kalau ngomong udah kayak lebah, beneran. Apalagi tentang HDI. Akhirnya saya berkecimpung lah di HDI itu 2009. Saya sempat keluar gitu ya, nggak di Indonesia, tapi saya tetap berusaha mempromosikan. Dan kita juga chatting sama Ko Adi. Waktu itu Ko Adi kalau nggak salah di Rusia ya Ko Adi ya. Ya kita masih sempat chatting ya, dan itu saya juga di sana saya mempelajari gitu kan, oh ya bisnisnya bagus, dan akhirnya saya juga ke Malaysia dan saya ke HDI sana, kebetulan saya ada seminar lain gitu ya dari luar, dan saya di sana terus, dan saya karena di sana tahu ada HDI, saya ke HDI Malaysia gitu, dan itu saya belum punya ada jaringan di Malaysia, dan akhirnya saya makin cinta nih dengan HDI ini. Ternyata bisnisnya luar biasa ya, dan itu benar-benar ya, itu yang namanya Tuhan kalau sudah kita memberikan kita berkat itu ya, di saat kita tidak menerima tapi Tuhan selalu memberikan. Dan akhirnya datanglah COVID ya, dan itu tahun lalu ya 2020 ya. Betul Cek ya. Bisnis konvensional saya otomatis ya, saya tidak bisa, saya bisa memproduksi tapi tidak ada yang beli. Biarpun saya masih mengirim barang, dan event saya totally itu stop ya bisnis saya. Aduh maklum. Dan itu benar-benar saya, saya sudah punya planning akan berbikin bisnis besar di Bali, yaitu benar-benar internasional, tapi akhirnya stop karena COVID. Ya, dan saya juga sudah punya sponsor besar untuk internasional dan itu stop. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan bisnis lain di saya, dan itulah HDI. Dan itulah saya tuh suka, saya punya punya satu seperti quotes ya buat saya pribadi, berbisnislah di saat kita tidak butuh bisnis, dan itu terjadi kepada saya gitu ya. Saya punya bisnis tapi tidak fokus di HDI, tapi finally kamu akan bisnis akan fokus di bisnis itu. Dan itulah yang saya dapatkan di situ ya. Dan akhirnya saya mulai berkecimpung di HDI. Dan puji Tuhan juga di saat COVID ini terjadi, saya tidak punya income dari event, stop, dan saya juga tidak bisa menjual produk saya, tapi finally Tuhan memberikan berkat dari HDI. Jadi tidak ada stop di situ. Dan berkat tidak stop
di situ karena saya mendapatkan berkat dari HDI. Dan selama tahun sebelum COVID itu mulai Maret ya, mulai Februari Maret ya, itu saya rasakan ternyata saya di bisnis HDI ini saya benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan dan selalu menanjak. Dan itulah kata Tuhan, udahlah ternyata di balik semua yang saya terima dan saya hadapi ada berkat Tuhan di balik itu. Ya. Wow. Jadi benar-benar ya itulah bisnis di saat kita tidak butuh tapi Tuhan sudah menyiapkan sesuatu buat kita. Dan inilah HDI is my life. Gitu Bro Den. Apalagi Oke, Cik Juli, luar biasa ya. HDI ditanya apa? Wah, ini luar biasa nih Cik Juli ya. Jadi artinya tadi saya garis bawahi yang Cik Juli bahwa kita harus membangun bisnis kita di kala mungkin kita tidak butuh. Betul ya Cik Juli ya? Betul sekali. Betul. Kita mau bangun skoci-skoci yang kecil. Barangkali ya di saat kita mungkin tidak lagi misalnya tadi yang Cik Juli ceritanya kita gitu ya. Lagi kita nggak tahu ya. Nah, itulah yang menyelamatkan kita. Luar biasa ya Cik Juli ya. Nah, ini menjadi skoci yang indah buat kita. Betul sekali ya. Nah, itu yang menjadi juga peneguhan untuk saya juga dan teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan di pagi hari ini juga ya. Jadi mulai kita membangun sesuatu ya dan itu sudah ada kendaraannya yaitu HDI ya, SDI ya, Cik Juli ya. Betul ya. Betul sekali. Iya, Cik Juli, saya dengar-dengar nih, Cik Juli ini juga sering ikut acara IKEM ya, apa namanya, acara-acara setiap pengembangan diri di HD itu. Jadi itu rasanya kenapa itu, Cek? Oh, saya paling rajin loh, beneran. Dari awalnya bootcamp saya ikut. Bagikan ke kita nih, ceritakan lah gimana itu, Cek, biar kita juga dikuatkan di teman-teman yang lain. Kenapa saya selalu ikut bootcamp? Karena yang saya dapatkan di situ dari bootcamp yang 2020 mulai sampai yang terakhir itu kalau nggak salah 4 kali ya, Bro Den ya. Betul. Ya, itu dari tiap bootcamp 1, 2, 3, 4 itu berbeda. Intinya sama ya, tapi saya mendapatkan di situ ilmu yang berbeda. Begitu, dari bootcamp yang pertama itu kan pengenalan, oke, ini tentang bisnis, jadi kita mulai dari nol lagi. Tapi sampai saya ikutin 1, 2, 3, 4, itu benar-benar berbeda. Sebenarnya intinya sama, tapi yang di kuping saya yang saya dapatkan itu benar-benar membangun bisnis saya dan cepat gitu. Karena saya mendapatkan ilmu dari situ dan kita terapkan. Karena di HDI ini kan kita mendapatkan ilmu, kita mempelajari, bukan hanya mempelajari, kita melakukan dan kita mendapatkan hasil di situ. Oke. Jadi benar, bootcamp 4 kali saya ikut tuh banyak benar-benar inti-intinya yang saya dapatkan berbeda dari tiap bootcamp. Dan terakhir A-Camp ini ya, itu benar-benar saya dapatkan ilmunya. Betul. Jadi itu yang mendasari Cik Juli selalu ikut acara-acara yang disediakan oleh HDI ya, oleh support system kita ya gitu ya, Cik ya. Kelas pengembangan diri ini ya. Betul sekali, ya. Wow. Luar biasa. Nah, ini juga meneguhkan saya juga, mungkin dan teman-teman juga ya. Jadi kalau kita ada acara-acara yuk mari kita ikut juga seperti Cik Juli ini yang tanpa henti bisa mengembangkan diri ya, mengembangkan diri ya Cik Juli ya. Ya, betul. Dan saya mencatat dari bootcamp 1, 2, 3, 4, jadi saya punya 4 buku. Wow. Ya, itu catatannya sama, tapi di dalam catatan saya itu pasti ada yang berbeda di situ. Ya kan? Oke, mantap. Jadi nggak rugi lah ya. Nggak rugi ya dengan investasi waktu dan semuanya. Dan juga nggak terlalu, bayarannya nggak terlalu mahal ya, Cik ya? Iya, benar. Itu kita ikut bootcamp itu nggak ada ruginya kok, benar. Karena waktu bootcamp pertama itu lucunya ya, karena zamannya bootcamp itu kan kita mengharuskan di TV ya, mengharuskan kita laptop di TV. Dan itu sambil anak saya belajar online itu dia ikut gitu loh. Jadi lucunya ya, saya belajar bootcamp, anak saya belajar juga gitu loh. Akhirnya ya, saya mempelajari HD ini saya nggak pusing mempelajari tentang sains ke dia. Ya. Karena di saat pelajarannya ada sains, dia udah ngerti, oh ya Bi ini dia punya sarangnya namanya ini, dia punya ratu lebahnya ini, tanpa saya harus ngajar gitu loh ya. Nah itulah jadi mompreneur ini istilahnya tangannya kakinya 1000. Sambil kita bootcamp, sambil kita ngurus anak, sambil saya mengerjakan yang lain gitu. Jadi mompreneur itu adalah ibu yang punya tangannya 1000. Wah, hebat.
Oke Juli, oke Cece, mantap nih. Ini Ya. menguatkan bukan hanya ibu-ibu tapi bapak-bapak juga semua nih. Ini bisa menguatkan kita semua juga ya yang hadir Oh di ya, apalagi kelas bapak-bapak ini ya. harus 2000 kaki harus. Oke, siap. Oke, Ce Juli katanya nih, Ce Juli ini mempunyai jaringan nih ya. Saya dengar-dengar. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, di Filipina dan juga di Malaysia. Gimana tuh ceritanya, Ce? Boleh dong? Ya. Ceritanya seperti apa? Jadi gini ceritanya, sebelum saya masuk HDI, saya punya bisnis yang saya pasarkan di Singapura, sama Malaysia, sama di Eropa juga ada, sama juga di Australia. Tapi dua negara ini kan tidak ada HDI ya. Jadi saya dari HDI ini karena saya termasuk kolonial, karena saya sudah 50 tahun ke atas. Jadi saya mainnya WhatsApp Story. Ngaku saya nggak bisa Instagram, serius. Jadi saya mainnya di WhatsApp Story. Nah, suatu saat di sedang COVID ini, jadi saya kan nggak memasarkan produk ya. Jadi saya selalu share itu tentang madu lah, tentang bisnis HDI, tentang propolis, bla 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 gitu. Nah, di saat itu masuklah teman-teman saya membaca, dan teman-teman saya itu kebetulan teman-teman saya itu di KBRI Malaysia ya, dan juga beberapa dato-dato itu juga dia baca. Akhirnya masuklah mereka bertanya, Mbak itu apa sih? Mbak tuh sekarang bisnis apa? HDI, madu lah segala macam. Ya udahlah, saya mulai dong presentasi. Ada ibarat ada prospek datang kok nggak ditanggap gitu kan. Nah, salah satu teman saya itu yang di KBRI itu langsung join tanpa basa-basi. Dia langsung, Mbak, aku bisa nggak? Mbak punya HDI nggak di Malaysia? Dia bilang, oh ada di Malaysia, kita punya Singapura, kita punya Manila, Macau, Hong Kong, gitu kan. Langsung. Dan itu caranya karena saya punya teman juga sudah punya teman di HDI Malaysia ya, jadi saya langsung chat Peggy itu ya, Peggy adminnya saya, gimana caranya, langsunglah dikirim. Nah, dari satu orang ini, dari teman saya satu orang yang punya jaringan di Malaysia, dia mulai melebar. Dia buka teman-temannya di Malaysia, dia juga punya teman-temannya di Indonesia. Dan salah satu downline saya itu benar-benar orang Malaysia. Malaysia, jadi kita bertemu di saat seminar lain ya, seminar internasional, dan saya ajak dia, oke lah, saya bilang gini, saya juga punya, selain saya punya bisnis di internasional, saya juga punya HDI, dan kantornya kebetulan depan rumahnya mereka, gitu. Nah itulah dapatkan, selain saya bertemu teman di sana, mereka baca WhatsApp story saya. Ya, jadi kita berbisnis di HDI, kita dapatkan dari WhatsApp story. Begitu juga yang di Manila. Itu baca WhatsApp story saya. Seperti itu. Oke, Ce Juli. Jadi artinya bisnis yang sedang dirintis atau sedang dikerjakan oleh Ce Juli saat ini tidak hanya di Indonesia, tetapi bisa diekspand juga ke luar negeri ya. Oh iya banget. Jangan khawatir. Kita bisa berkembang internasional. Dan untuk HDI di Malaysia mereka sangat kooperatif. Di Manila juga kooperatif. Singapura juga. Jadi jangan khawatir kita akan kehilangan informasi dan mendapatkan downline di sana. Mereka pasti helpful banget. Jangan khawatir. Oke, Ce Juli, thank you ya untuk ilmu-ilmunya yang tadi sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu rekan-rekan berikan tepuk tangan dong untuk pinjam tepuk tangan virtualnya kepada Bapak Ibu untuk Ce Juli. Thank you Ce Juli untuk ilmu-ilmunya luar biasa ya. Sudah berbagi kepada kita semua di pagi hari ini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ce Juli untuk kita itu menguatkan kita juga ya, meneguhkan setiap kita ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Thank you sekali lagi Ce Juli ya. Saya akan bergeser ke narasumber kita yang kedua nih ya. Halo Dokter Danisa. Halo Kak Denny. Halo dokter. Oke, boleh ya kita saling santai aja ya dokter ya. Kita mau tanya-tanya nih sama dokter nih. Ya, dokter, ini saya dengar ya kan sebagai seorang dokter gitu ya, sebagai dokter dan saat ini juga bukan hanya dokter tapi juga lagi kuliah S2 ya, dokter ya. Ya. Dan boleh dibilang secara finansial itu juga tidak kekurangan ya dokter ya. Nah, kira-kira nih apa sih sebenarnya dokter memilih sih HDI? Boleh dong bagikan ke teman-teman di pagi hari ini. Silakan, Dok. Oke, aku tuh memilih HDI karena aku dan keluarga itu sangat suka sama produknya. Sebenarnya baru tahu itu waktu September tahun 2020. Jadi waktu itu orang tuaku bapak sama ibu itu kena COVID kan. Terus tiba-tiba ada kiriman nih dari saudara
Clover Honey sama Propoelix. Jujurnya aku sama sekali nggak tahu yang namanya Clover Honey sama Propoelix. Terus iseng-iseng aja aku coba sebotol, itu kok enak banget ya. Terus kan karena aku suka, terus aku tuh kepo sebenarnya nih apa sih gitu. Ternyata setelah aku googling, loh ini tuh MLM toh, atau bahasa kerennya network marketing. Tapi kok enak banget ya, aku ngerasain banget gitu manfaatnya. Karena setelah pakai itu tuh, alhamdulillah orang tua aku tuh sembuh dari COVID. Nah, awalnya tuh aku skeptis ya Kak Denny sama MLM. Kok MLM ya gitu, pertama juga mikir gitu, tapi penasaran juga. Nah, ketika terjun dan belajar tentang sistemnya itu kok ternyata oke banget. Oke-nya di sini tuh karena modalnya satu kecil, kedua nggak perlu stok, ketiga nggak perlu gaji karyawan, keempat nggak perlu sewa tempat. Nah, aku nih mau cerita sedikit nih. Jadi sebelum join HDI, memang aku tuh suka bisnis dari kecil. Jadi waktu kecil tuh suka kulaan gitu, kalau bahasa Jawanya kulaan. Nanti beli di tempat orang lain buat dijual lagi. Aku tuh pernah jual gelang di toko sebelah rumah, aku bawa ke sekolah, terus aku tawarin ke teman-teman gitu. Mau beli nggak? Ternyata kok banyak yang mau ya gitu. Dari situlah aku merasa kok aku kayak punya bakat bisnis, aku kok suka jualan gitu. Terus waktu awal-awal COVID, aku tuh mendirikan small business gitu, yaitu usaha sleepwear. Karena kok aku ngerasa di rumah tapi kok nggak ada baju yang proper gitu, yang bagus. Jadi kepengen punya baju rumah yang trendy, yang bisa dipakai langsung cus gitu ke supermarket tanpa kita harus ganti-ganti lagi. Nah, akhirnya aku iseng-iseng nih bikin buat aku jual secara online di Instagram dan Shopee. Kebetulan aku udah nyiapin nih slide-nya, bisa ditampilin nggak Pak Adi? Wow, keren. Jadi waktu sebelum ketemu HD ini, aku cerita dulu ya. Silakan Dok. Ya. Bisnis nih. Aku suka bisnis, ini konvensional ya, kayak Cik Juli tadi. Aku bikin suatu sleepwear yang, karena kalau daster ibu-ibu kan biasanya daster batik gitu kan, yang udah kayak emak-emak banget. Aku kepingin punya sleepwear yang keren, yang bagus, yang kekinian. Akhirnya aku cari, googling, beli di mana ya kain rayon yang bagus. Aku cari konveksinya tuh sendiri, foto produknya sendiri, memasarkannya tuh bener-bener aku sendiri. Terus aku juga jualan di marketplace. Kata orang-orang kan kalau jualan di marketplace tuh menguntungkan karena banyak yang cari. Siapa sih sekarang yang nggak tahu Shopee, nggak tahu Tokopedia, pasti semua orang cari apapun itu di marketplace. Nah, tapi ternyata ketika saya terjun di situ, wah kayaknya nggak segampang yang orang-orang bilang. Di situ tuh bener-bener ada perang harga, ada biaya admin. Jadi di situ sama aja kayak kita itu sewa ruko, ada biaya adminnya, dan biaya adminnya itu nggak sedikit loh. Bisa potongannya tuh bisa sampai 10.000. Belum lagi kita harus ngaktifin biaya potongan gratis ongkir. Nah, mungkin kalau pembeli seneng ya dikasih gratis ongkir, tapi itu sebenarnya dibebankan ke penjual. Mungkin teman-teman baru pada tahu ya. Nah, akhirnya aku di sana juga memenuhi jadi star seller juga. Dipotong lagi tuh sama si Shopee itu, kena potongan star seller. Jadi ada 3 potongan tuh, biaya admin, biaya potongan gratis ongkir, sama star seller. Itu kalau dihitung-hitung bisa sampai 8.000 sampai 10.000. Padahal kan keuntungannya nggak seberapa ya. Nah, makanya waktu aku kenal HDI, ternyata bisnis MLM tuh enak juga ya, nggak seperti yang aku kira. Aku ngerasa tuh kayak dimanjakan banget sama perusahaan. Bisa di next mungkin itu PowerPoint-nya. Nah ini, dari cari konveksi, bertemu penjahit, kadang-kadang suka error juga kan mereka, nggak yang seperti aku inginkan gitu. Terus dari quality control-nya sebanyak ini, itu juga aku sendiri. Terus foto produk, next slide mungkin bisa dilihat lah. Nih, foto produk tuh juga aku sendiri, sampai cari model tuh juga aku sendiri, karena ini kan benar-benar modelnya kecil. Kelihatannya kecil ya, tapi
ternyata tuh bisa sampai habis 10 juta. Bayangkan kalau di HDI itu kita cuma 50.000 aja udah bisa berbisnis, nggak perlu sewa toko, nggak perlu nggak perlu bayar biaya admin, bener-bener ya 50.000 itu modalnya. Jadi aku merasa wah ternyata MLM itu sebenarnya tuh lebih menguntungkan daripada bisnis konvensional gitu, Bro Denny. Oke, dokter luar biasa ya. Jadi Iya. ceritanya ini jadi membuka wawasan saya juga mungkin dan juga teman-teman yang ada di kelas di pagi hari ini ya. Jadi ternyata membangun bisnis konvensional itu bukan seperti segampang yang kita pikirkan gitu ya. Betul ya, Iya. Dok ya? Benar ya. Jadi tidak mudah dan tadi saya garis bawahi apa yang dokter sampaikan ke kita bahwa dengan modal 50.000 pun kita sudah punya toko yang luar biasa sendiri ya. Begitu ya, tanpa kita embel-embel yang lain. Begitu ya, dokter ya? Ya. Sampai next ini bisa dilihat lagi Pak Adi. Nah, kalau foto produk itu kan kalau konvensional kan kita foto sendiri gitu ya. Kalau di HD itu kita udah disiapin nih, udah langsung post aja. Kalau konvensional beda, aku harus mikir, duh yang bagus foto tuh kayak gimana ya, angle-nya kayak gimana ya, foto yang menjual kayak gimana ya. Belum lagi ngeditnya, itu kan aduh udah waktunya udah kebuang banyak banget. Terus kontennya kita juga harus mikir konten, duh gimana ya bikin konten yang menarik. Nah kalau kita di HDI itu semua udah nih langsung bisa dipakai. Belum lagi juga kita menentukan harga produk. Kan juga kita hitung-hitung lagi kan Bro Denny. Ini berapa sih habisnya buat modalnya, terus biaya ongkos jahitnya, belum lagi mondar-mandir dari rumah ke tukang jahitnya gitu. Jadi kayak aduh ribet banget dah gitu. Kalau di HDI itu ternyata so simple banget. Aku senang banget. Saya garis bawahi so simple. Jadi sudah disediakan semuanya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian seperti yang disampaikan oleh Dokter Anissa kepada kita bahwa di sini sangat boleh dibilang itu lebih enak ya gitu ya dokter ya, nggak pusing. Tinggal kita kayaknya cuma hanya satu, mau atau tidak. Begitu ya dokter ya? Ya. Oke. Ada lagi kalau masalah packing ya. Kalau di HDI kan ada HDI Store tuh. Jadi tuh kita kayak dropship aja kan. Betul. Misalnya pembeli kita di Jakarta, ya kita langsung order via web, nanti pihak Jakarta yang akan mengirimkan ke pembelinya. Jadi kita tuh nggak usah pusing-pusing lah dari peritilan-peritilan pengirimannya juga, gitu. Nggak perlu biaya packingnya juga, gitu. Nggak perlu nyediain bubble wrap, ya kan? Iya betul. Oke dokter, thank you. Nah dokter, gini dokter, kan sebentar kan dokter ini, dokter Danisa ini akan menjadi dokter spesialis ya dokter ya, gitu ya. Ini S2 baru. S2 ya. Magister, spesialisnya belum. Wah, oke, akan sana ya dokter ya. Nah, bagaimana tuh tanggapan suami dokter ya saat menjalankan HDI ini? Kira-kira gimana tuh dokter? Suami sih mendukung ya selama itu positif dan halal. Terlebih lagi bisnis ini kan juga bisa dikerjain di mana saja, kapan saja, nggak mengganggu saya sebagai ibu rumah tangga, nggak mengganggu pekerjaan saya jadi dokter, dan nggak mengganggu pendidikan S2 saya. Dan saya sama suami itu juga punya prinsip, jadi kita tuh harus punya pendapatan aktif dan pasif. Pendapatan aktif tuh ya jadi dokternya itu. Nah, gimana kalau kita sekolah di kemudian hari spesialis, lagi sekolah spesialis tuh kita nggak dibayar, tapi justru kita tuh bayar kan, kita nggak dapat gaji. Nah kita mau gimana? Nah kita harus punya pendapatan pasif. Nah nih HDI itu bisa jadi pendapatan pasif kita. Jadi harapan saya tahun ini tuh saya kepingin mengembangkan jaringan saya di HDI. Saya ingin mensukseskan HDI saya. Amin. Untuk pendapatan pasif saya waktu saya sekolah spesialis. Jadi waktu sekolah spesialis saya bisa konsen sekolah, tapi tetap dapat duit gitu. Setuju, sepakat sama dokter Danisa. Dok, saya dengar-dengar nih ya, dalam 3 bulan terakhir ini katanya omset atau penghasilan dari HDI ini melonjak 1000% gitu dokter. Boleh cerita ke kita dok? Ya awalnya sama kayak Tante Juli tadi ya. Saya kan dolennya Tante Juli nih. Tiba-tiba di WhatsApp tuh sama Ko Adi. Saya juga nggak tahu itu siapa sih ke WA saya gitu.
terus minta telepon lagi. Saya tuh kayak bingung nih siapa sih, nggak kenal. Kok sampai minta telepon juga, disuruh Zoom gitu kan, aku nggak kepikiran gitu kok bakal ternyata ada apa pendidikannya gitu. Kok kayak sekolah sih ini kayak kuliah, ada silabusnya juga lah gitu. Terus saya disuruh ikut training-training, nggak cuma training di Zoom, di YouTube, tapi juga training yang seperti Ci Juli bilang tadi, ada e-camp, bootcamp, BES, terus saya ikutin semua. Nah, terus saya kan juga setiap hari kan direcokin tuh sama Pak Adi, ayo dokter harus bisa. Ayo dok, pasti bisa Damon gitu. Pak, ini aja jaringan saya belum seberapa, mau demo gimana gitu. Nggak bisa, ini udah akhir bulan nih gitu. Udah tanggal 27, masa saya mau Damon, lalu jaringan saya kurang 3, bisa. Wah nih, kok Adi bilang bisa gampang amat, saya pikir gitu kan. Terus ya udah deh saya mau coba tipsnya dari Ko Adi, yaudah saya positive thinking aja. Terus saya post aja terus tuh saya manfaatin banget medsos saya, ya udah. Akhirnya itu Ko Adi bilang tanggal 27 kamu pasti Damon, tanggal 31 saya Damon beneran tuh Desember. Tuh. Hebat. Wow, oke. Jadi dokter, jadi gini, jadi kita selalu sama leader-leader kita juga di HD ini ya. Jadi memberikan kita dukungan full begitu ya. Iya. Jadi kita kenali ya siapa sih Pak Adi ya. Luar biasa ya. Oke, jadi dengan semangat, terus yang saya garis bawah sama dokter Danisa tadi sama dokter bahwa mau ya, nggak banyak alasan ya dok ya. Ketika kita diberikan itu, udah kita ikut apa yang dikatakan oleh leader kita dan ekosistemnya, begitu ya doknya? Ya lagi pula kan leader kita kan sudah lebih dulu ikut ya, pasti mereka tuh tahu gimana keadaan di lapangan itu seperti apa. Lagi pula saya kan sebelumnya juga kepo kan sama si Juli, Pak Adi tuh siapa sih Tan gitu. Oh Pak Adi tuh ini dia sudah start Crown, dia udah 18 tahun di HDI. Oh iya toh. Sekarang peringkatnya apa? Kan nggak mungkin juga kan peringkatnya sama kayak saya Enterprise Manager waktu itu. Peringkatnya udah start Crown. Saya waktu itu belum ngerti apa start Crown tuh setingkat apa ya. Terus saya buka lagi. Wah, tinggi juga saya mikirnya gitu. Terus ya udah deh saya ikutin apa aja lah maunya, ternyata beneran bisa terjadi gitu. Oke. Wow, keren dokter ya, sangat menginspirasi nih dokter ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan semuanya itu luar biasa membagi waktu dan sebagainya. Jadi dokter, pertanyaan terakhir nih, kira-kira challenge-nya ya sebagai pasti ada tantangannya ya begitu ya. Ya dalam menjalankan bisnis HD ini. Jadi mungkin bisa bagikan ke teman-teman ada trik-trik apa sih menghadapi tantangan di HDI. Silakan dok. Triknya satu, tadi kan aku bilang kan kalau harus memanfaatkan medsos karena semua orang tuh pasti sekarang buka Instagram. Karena teman-teman saya itu pasti aktif banget di Instagram. Nah, pokoknya tuh kita harus posting terus setiap hari. Udah deh orang mau ngomong apa nggak usah peduliin, yang penting kita positif aja kan, bukan nyindir orang, bukan jelek-jelekin orang. Kita kan posting produk, kita juga memberikan kasih tahu manfaatnya. Ini loh ada produk bagus. Jangan sampai kayak saya COVID duluan baru tahu ada produk bagus. Kan produk-produk HD itu kan bisa untuk mencegah. Kalau di kedokteran ada lebih baik mencegah daripada memperbaiki gitu kan, daripada diobatin gitu. Jangan sampai kayak saya, kok saya tuh kena duluan baru tahu produknya gitu. Makanya jangan sungkan untuk posting, jangan malu untuk posting. Bisa aja orang tuh kelewat lihat postingan kita di hari itu. Mungkin kita lihat, oh si A itu lihat postingan kita, lihat story kita, like post kita, tapi dia nggak konsen apa yang dia lihat. Terus ada juga yang lihat tapi belum butuh, gitu. Dengan posting kita setiap saat, setiap hari, kita tuh jadi punya personal branding itu. Jadi beliau bisa ingat kita, oh si Danisa tuh loh jual Clover Honey, oh dia jual Propoelix gitu. Jangan sampai suatu saat teman kita tuh lupa, siapa ya kemarin yang posting tentang Clover Honey gitu. Siapa ya yang kemarin posting tentang Propoelix. Nah, kita harus bisa
mengingatkan mereka, nih loh aku, kalau kamu butuh Clover Honey, bisa hubungin aku. Kalau kamu butuh produk-produk HDI, kamu bisa hubungin aku gitu. Terus challenge-nya lagi nih, kita harus bisa benar-benar meyakinkan orang kalau produk ini tuh benar-benar bagus. Karena kadang-kadang orang bilang kan, ini kok mahal amat sih gitu produknya. Padahal kalau dibandingin nih sama Manuka Honey pun itu jauh loh harganya. Dan rasanya menurut saya lebih enak Clover Honey, manfaatnya juga. Nah, terus kita harus bisa meyakinkan ke mereka kalau bisnis ini tuh bisa berkembang, bisa sukses jika ditekuni dengan baik. Karena masih banyak orang-orang tuh yang belum paham apa sebenarnya tuh MLM itu. Masih skeptis kayak saya dulu, karena belum belajar sistem di dalamnya, gitu Bro Den. Sip, setuju dokter. Jadi saya garis bawahi apa yang tadi dokter sampaikan. Pertama, kita jangan malu. Ya betul ya dokter ya. Yang kedua adalah tetap kerjakan, tetap lakukan. Kita jangan dengarkan kata orang. Begitu ya dokter ya. Jangan dengarkan kata orang yang jelek. Jelek, buang semua itu. Kita terus kerjakan dan kerjakan ya. Begitu ya. Dan terus kita manfaatin sosmed kita begitu ya. Kayak WA kita, Instagram kita, IG kita, dan Facebook kita. Begitu ya dok ya? Sosmed tuh harus digunakan dengan bijak gitu, biar bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sosmed kita pakai dengan bijak, bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Oke, melalui produk-produk HD tentunya ya dok ya. Iya, selain itu juga di HD ini kita jadi lebih banyak teman gitu. Sama Pak Adi, Ko Denny juga, Ci Juli, jadi banyak teman di sini. Gitu. Jadi tidak merasa sendiri gitu ya dok ya? Ya, kalau bisnis yang kemarin tuh saya benar-benar merasa sendirian gitu, kayak aduh ini kok aku pusing sendiri ya gitu. Kalau misalnya di hadiah aku pusing, aku tinggal WA Pak Adi aja, Pak ini gimana ya Pak? Nah, udah. Oke dokter, thank you ya untuk ilmu-ilmunya yang dokter bagikan ke kita. Saya pinjam dong tepuk tangan dari Bapak Ibu semua. Dari tepuk tangannya virtualnya boleh dong kita berikan presi kepada Dokter Danisa. Thank you dokter. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi selanjutnya, tetapi kita masuk dulu ke narasumber kita yang ketiga. Oke, saya mau sapa dulu. Halo Cek Martina. Halo Bro Den. Halo Cek, apa kabar ya? Sehat ya? Sehat, luar biasa. Oke. Ini teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan ya. Kita akan ngobrol kepada narasumber kita ketiga ini yaitu Cek Martina. Cek, boleh ya kita tanya-tanya, kita bisa berbagi kepada rekan-rekan yang sudah hadir di pagi hari ini ya. Boleh. Ya, dengar-dengar si Cek Martina ini udah tahu HD ini sejak SMA loh, teman-teman ya. Ya betul ya, Cek Martina ya. Ya. Betul. Jadi dapat infonya itu baru Desember kemarin, baru aktif loh di HD gitu. Gitu ya? Ya. Gimana tuh? Boleh dong bagikan ke kita, Cek. Silakan. Ya, jadi saya itu udah tahu HD itu SMA. Jadi kakak ipar saya itu Pak Adi itu itu kakak ipar saya, sama Cici Nana tuh Cici kandung saya, kakak saya kandung. Jadi mereka itu dulu SMA tuh ngeprospek saya. Kayaknya sebelum itu deh, sebelum itu malahan saya udah kenal. Ya waktu itu kami di rumah di Sidoarjo itu saya masih ingat pertama kalinya saya dikenalin sama HD. Waktu itu mungkin saya SMP deh waktu itu. Ya cerita itu sebenarnya mereka mau ngepros sama, tapi saya ikut nimbrung gitu. Jadi memangnya udah paham lah ya, maksudnya udah tahu kerjaannya mereka seperti apa tuh saya udah tahu. Saya pernah tinggal sama mereka juga cukup lama, berapa ya? 3-5 tahunan lah kayak gitu. Waktu SMA saya di Surabaya saya ikut sama Pak Adi. Satu rumah kami. Gitu. Nah, kenapa nyemplungnya di tahun 2020? Gitu ya, Bro Den ya? Iya, Cek. Silakan, Cek. Ya, betul sekali. Kenapa nyemplungnya di 2020? Sekian lama nggak pernah mau gabung ya. Waduh. Cece saya itu orang yang sangat sabar loh. Sangat sabar. Menurut saya sangat sabar. Dia menunggu saya sekian lama. Wah. Dia tuh nunggu saya itu mungkin ya itu puluhan tahun gitu ya. Jadi awal juga nggak ada niat juga sih saya ya.
untuk masuk ke HD itu nggak ada niat sih sebenarnya. Cuma gara-gara dia itu aja iseng gitu, Tin, iseng Tin katanya gitu, iseng berhadiah dia bilang gitu. Apaan? Dia bilang kayak gitu. Ini madu lagi viral dia bilang kayak gitu. Adah, HD mana tahu aku bisa Niki, tak bilang kayak gitu. Udah tahu saya bilang kayak gitu. Iya, terus habis gitu dia bilang coba posting di WA, siapa tahu ada yang mau, nanti bonusannya buat kamu langsung, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, saya pikir namanya iseng-iseng berhadiah ya. Saya tuh iseng-iseng, semua itu saya tuh iseng gitu, suka iseng saya. Saya suka iseng. Jadi ya udahlah iseng-iseng ya kan, iseng berhadiah gitu. Toh juga nggak rugi apa-apa, saya juga nggak nyetok barang apa segala macam, cuma pegang handphone, terus status, terus habis itu kasih caption yang menarik gitu. Ternyata responnya sangat bagus, Bro Den. Di tahun 2020 itu sangat bagus. Jadi banyak sekali yang respon saya dan beberapa closing. Tapi memang hari-hari pertama tuh dapat 1-2 paket. Waktu itu saya langsung jual madu yang harga 170 tuh, buy 2 get 500 grams itu. Jadi buy 2 kilo get 500 grams itu. Nah, itu saya jualan itu. Dan itu responnya luar biasa. Ternyata memang HD ini sudah sangat viral gitu. Tapi saya nggak mengikuti beritanya, jadi saya kayak ketinggalan gitu. Sangat viral sehingga orang-orang tuh, Tin, jualan HD ya? Katanya gitu. Iya, jualan HD. Aku mau. Nah, kayak gitu awalnya. Jadi sampai satu hari bisa sampai 3 paket. Begitu. Jadi akhir Desember saya dapat statementnya, dapat ini, kamu dapat bonus, bla bla bla. Wih, lumayan ya bonusannya kayak gitu. Saya sih mikir, lumayan ya bonusannya. Saya pikir kan cuma berapa ya, paling ya beberapa lah kayak gitu. Ternyata ya lumayan lah, worth it buat saya itu bekerja gitu. Buat saya itu it's worth it kayak gitu. Kita minta izin di akhir acara nanti kita tampilin ya Ce Martin. Cece. Penasaran. Ya, oke, lanjut Ce. Gimana? Dan saya ngerasa kerja di HD sekarang jauh lebih gampang. Dibandingin zamannya kakak ipar saya, nggak ada apa-apanya. Kita yang gabung era 2020 nih, buat saya sih piece of cake gitu, gampang kayak gitu. Di zaman mereka itu luar biasa loh, Bro Den. Mereka itu pejuang tangguh. Beneran, Bro Den ikut HD tahun berapa? Saya baru, Ce. Baru. Bro Den nggak tahu perjuangan mereka kayak apa. Wah, Bro Den, itu bener-bener di luar nalar. Perjuangan mereka di luar nalar itu. Wow. Mereka tuh bisa berangkat, Bro Den, mereka bisa berangkat jam 4 pagi, pulang jam 1 pagi. Besok harinya. 4 subuh mereka berangkat tuh ke Lumajang, ke Lamongan, kemana-mana. Pulang tuh jam 1 malam. Zaman dulu tuh soro. Zaman sekarang tuh gampang, semua lewat WA, lewat Instagram. Kalau zaman dulu, saya sampai geleng-geleng gitu loh. Saya sampai bilang sama suami saya, kan dia juga tahu kan perjalanan Pak Adi ini. Dia bilang, aduh gila ya, dia bilang kayak gitu. Sungguh luar biasa perjuangannya mereka. Ya, saya bilang. Terus saya sampai tekad gitu kan. Enggak aku nggak mau ikut tadi, nggak mau. Aku takut. Aku bilang kayak gitu, aku nggak mau ikut HD, biarin aja mereka. Aku bilang gitu sama waktu itu masih pacaran. Aku nggak berani, aku bilang gitu. Aku takut, aku bilang kayak gitu. Mereka itu benar-benar luar biasa, aku bilang kayak gitu. Tapi terjun juga. Ya itu nggak boleh, kata orang nggak boleh terlalu benci, nanti benar-benar cinta. Betul. Benar kan? Betul. Tapi saya garis bawahi tadi yang Cece bilang bahwa balik ini semua ada seorang pribadi yang selalu menunggu dan sabar menanti. Siapa dia? Sabar sekali. Ya. Dan kerja kerasnya beliau ini luar biasa. Tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, sehingga bisa menemukan sekarang mutiara
yang luar biasa yaitu Ce Martina. Ya, Betul saya ya? masih belum seberapa, saya masih belum seberapa lah. Saya masih Oke. juga masih di dasar gitu. Oke, jadi ya luar biasa ya Ce. Nah, setelah ikut sudah running ya, sudah berjalan. Jadi saya dapat info Cece tidak berhenti di situ, tapi mau mengembangkan diri, mau ikut apa namanya acara seperti bootcamp, terus diamond camp gitu ya. Nah, kira-kira apa? Oke. Kira-kira ya kesan dari Cece biar teman-teman juga bisa apa ya mendengarkan gimana seperti apa sih Ce. Silakan Ce. Ya, ICEM itu bagus banget ya. Itu benar-benar nilai-nilai kehidupan buat saya. Menurut saya itu mengajarkan nilai kehidupan. Jadi nggak mesti kita di HD, kita pun harus punya kepribadian yang Koju tuh ceritakan tuh benar banget. Jadi bagaimana kamu kalau gagal menghadapi facing the failure, menghadapi kegagalan, itu 1000 kali kamu jatuh harus 1000 kali kamu bangun. Nggak boleh kamu terpuruk berlama-lama di dalam kegagalan. Itu first impression yang saya dapat yang membuat saya kayak, oh iya ya luar biasa ini. Gitu. Itu benar-benar pelajaran kehidupan. CEM itu berbicara tentang bagaimana kamu menghadapi kehidupan. Nggak boleh kamu stuck, nggak boleh kamu berhenti di titik itu. Kalau kamu jatuh harus cepat bangkit. Dan kamu harus melangkah lagi seperti itu. Jadi aku sukanya di sesi yang itu. Nah, setelah itu bagaimana karaktermu juga harus diasah. Karakter berbicara attitude. Kamu walaupun kamu pinter, kamu cum laude atau apapun lah itu, tapi kamu akan kalah dengan orang yang berkarakter baik, punya good attitude, mau belajar seperti itu, mau mendengar orang lain lebih. Nah, kita kan di HD ini kan kita teamwork ya, jadi kita punya rekan-rekan kerja. Nah itu mereka juga kan kadang-kadang punya masalah. Nah kita nggak boleh menuduh seuzon sama mereka, jangan gitu. Kita harus dekati mereka kalau misalnya mereka punya masalah, misalnya omsetnya down apa segala macam, harus dekati mereka. Ada apa? Tanyakan seperti itu. Jangan kita bosi, kita nggak boleh bosi gitu. Nah itu saya suka juga. Jadi di HD itu menceritakan, mengajarkan tentang semangat, mengajarkan tentang karakter. Itu saya suka sekali. Gitu. Wow, jadi kita bisa garis bawahi ya, Cek. Jadi melalui kelas-kelas yang diadakan setiap event kita di HD ini mengajarkan kita bagaimana jatuh terus bangkit, kemudian kita diajar tentang karakter, nilai-nilai pertumbuhan diri gitu ya. Ya, betul. Dan kita satu lagi saya lupa, bagaimana kita juga harus bergantung pada Tuhan pencipta kita. Nah, di situ juga ada nilai religiusnya di dalam setiap pertemuan itu. Ko Jul selalu ngingetin, jangan lupakan penciptamu. Kamu harus malah justru ketika kamu membangun jaringan, kamu bekerja sama dengan rekan kerjamu, kamu justru harus melekat penciptamu. Itu sungguh luar biasa. Itu di MLM lain mungkin hampir-hampir nggak ada tuh pelajaran seperti itu. Berduet dengan Tuhan, betul, Dokter Eka. Wah, merinding saya nih, merinding ya, merinding saja. Benar. Jadi kalau saya dengar teman-teman yang ikut MLM yang lainnya, itu malah mereka tuh menanamkan diri sendiri, the power of mind. Bagaimana kita harus mengerjakan, pokoknya kerja keras, pasti bisa. Tapi mereka melupakan ada satu kuasa di atas kita yang lebih berkuasa, itu loh. Ya, di HD ini luar biasanya di situ. Ada nilai plusnya, adalah nilai religiusnya. Gitu. Oke, jadi ini saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Kita mau berdua dengan Tuhan ya, selalu penekanan di sana ya. Bergantung dengan Tuhan ya, Ce ya, betul ya? Yes, depends on God, itu penting gitu. Oke, siap. Oke, Ce. Nah, bagaimana nih sekarang, Ce? Mudahnya menjalankan HD ini melalui Ce. Jadi tanggapan Ce itu gimana nih? Sekarang kan mudahnya tadi nggak sampaikan ke Adi, Ce, Nana, bagaimana ya? Dulu mereka berjuang luar biasa. Nah, ada perbedaannya nggak seperti sekarang ini, Ce? Sangat signifikan. Bagaikan bumi. Jalannya mereka dulu
di tahun 2000-an itu penuh terjal ya, penuh batu gitu. Kita di zaman kita itu lebih smooth, lebih halus. Jadi di zamannya mereka itu door to door. Dan saya nggak habis pikir ya kadang-kadang gimana cara mereka bisa door to door. Belum lagi ditolak-tolak, dilemparin terus habis itu orangnya sembunyi, terus nggak mau ketemu. Oh iya, itu makanya saya bilang penuh terjal dan tebing gitu. Itu benar-benar gimana ya? Berjalan benar-benar di batu gitu. Bayangin aja kalau kaki kita berjalan di batu gimana sih, sakitnya luar biasa. Gitu. Jadi sangat signifikan perbedaannya, Bro Den. Di zamannya mereka sama di zaman era kita ini totally different. Beda sekali. Gitu. Mereka itu harus ketemu orang make appointment itu by telepon lah, nanti sampai di sana belum kalau orangnya pas nggak ada di tempat, atau katanya banyak yang sembunyi bilang ya nggak ada. Itu gimana coba? Sudah kita kasih waktu ke sana, misalnya ke Lumajang, Lamongan, ternyata orangnya nggak bisa ditemuin. Gimana coba? Ayo. Belum lagi kalau ada rapat misalnya kayak kaum Dharma Wanita, itu harus ada orang dalam yang kita bujukin supaya mereka mau ngumpulin orang. Kan zaman sekarang kan nggak usah kayak gini, sekarang tinggal angkat telepon. Hari ini ada begini kan, undang ya kan, invite kayak gitu. Nanti kan orang akan ngumpul sendiri. Dan kita kan sudah mulai terbiasa dengan adanya virtual, kita nggak usah keluar rumah. Kalau mereka tuh harus keluar rumah, nggak ada jalan, nggak ketemu orang, dan nggak keluar rumah tuh impossible, nggak mungkin. Ngerjakan HD tanpa keluar rumah, nggak mungkin. Mau di rumah gini-gini, nggak bisa. Gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Kita menggunakan medsos, mereka belum ada dalam zaman itu medsos. Dimana sekarang medsos itu sangat luar biasa kan, perkembangannya, teknologinya tuh sangat luar biasa. Gitu. Wah, aduh, ini dalam nih ilmu-ilmu yang dari Cek Martina nih, Cece nih. Jadi artinya ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jadi dari Cece tadi sharingkan bahwa tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengerjakan bisnis ini sekarang ini, karena semuanya maksudnya udah disediakan untuk kita lebih simple lagi, dan lebih simple dan lebih mudah. Begitu ya, Cek ya? Betul. Jadi kita tinggal maunya mau atau tidak, karena semuanya udah disediakan. Betul, mau atau tidak, itu aja. Tidak bisa ya? Itu impossible, nggak ada dalam kamus tidak bisa. Mau atau enggak, gitu aja sih. Itu aja ya, Cik. Iya, betul. Mantap. Oke, sama dengan pertanyaan yang tadi dengan Cik Juli, dengan Dr. Danisa, juga memiliki challenge ya. Apa yang menjadi tantangan sendiri untuk ke Cece, karena sebagai ibu rumah tangga ya, dan memiliki 2 orang anak. Mungkin juga ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin ya, nggak bisa nih, udah punya anak. Nah, jadi boleh dibagikan ke kita, Cek. Seperti apa nih triknya? Ya, sebagai ibu rumah tangga bisa menjalankan HD. Silakan, Cek. Bagi waktu tuh penting. Saya tuh untungnya nggak suka jalan. Suka sih sebenarnya jalan-jalan. Cuma saya itu selama pandemi ini benar-benar di rumah aja. Jadi saya punya baby, saya punya 2 orang anak ya. Jadi umur 4 tahun sama umur 1 tahun baby. Jadi bagi waktu itu penting banget sih menurut saya. Kalau kita punya waktu ya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Misalnya di sela-sela ngurus baby saya misalnya lagi main sama cece-nya gitu ya, saya chatting Instagram gitu, ajak kenalan, nanti ujung-ujungnya nawarin adek gitu. Tantangannya itu ya kalau ya kadang-kadang baby rewel gitu, jadi tapi nggak masalah sih buat saya, itu dinamika ya, namanya kita bekerja ya, kalau baby rewel ya diopeni dulu gitu. Saya sih nggak terlalu merupakan hambatan yang besar buat saya kayak gitu. Karena memang saya dari mudanya saya udah kerja online shop, itu saya kerja sendiri. Jadi saya kerja online shop dari tahun 2008. Itu
jadi sampai saya menikah, sampai saya punya anak, ya tetap. Jadi saya nggak kaget gitu. Jadi sambil malah kadang-kadang ikut ICM, ikut apa itu, ikut Diamond BEST Camp. gitu, Ya, BEST, Diamond, ya. BEST, Diamond Camp Ya. itu kadang-kadang tuh iPad tuh tak bawa kemana-mana sambil gendong anak tuh. Iya, iPad tuh saya bawa kemana-mana gendong anak, gendong baby saya itu. Terus mau nyusu, iPad tak saya taruh di lantai gitu, susuin baby saya gitu. Jadi ya nggak terlalu berarti lah buat saya sih seperti itu. Kalau punya anak ya tetap harus kita layani, tapi ilmu juga tetap harus kita dapetin gitu. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan bisnis ini ya, Ce. Jadi meskipun banyak ini ya, tapi atur waktu tadi bagi waktu dengan baik, begitu ya? Benar ya? Iya, betul. Betul. Oke, Ce Martina. Thank you ya untuk ilmu-ilmunya. Oke, saya pinjam dong sekali lagi tepuk tangan untuk Cece Martina Halim, boleh dong? Oke, secara virtual boleh tepuk tangan. Iya, Cece, thank you sekali lagi ilmu-ilmunya yang luar biasa ya untuk kita ya. Thank you banget, sangat luar biasa. Menguatkan kita semua, meneguhkan kita semua di dalam ruangan ini. Ya. Oke, dan teman-teman sekalian, kita ada di ujung acara, di akhir acara kita ini. Saya mau ke Ce Juli dulu nih, ada pertanyaan satu nih. Ce Juli, boleh dong bagikan ke kita, teman-teman saat ini, serunya tuh saat awal memulai di bisnis, apa sih serunya awal memulai bisnis ada ini? Ada serunya nggak sih? Silakan Ce Juli. Oh, serunya banyak. Wah, serunya apa yang terutama? Serunya ditolak. Serunya ditolak, serunya kadang-kadang bikin baper, tapi yang bikin baper itu adalah tantangan kita, benar nggak, Ce Martina? Benar nggak? Karena prinsip saya tuh orang gagal itu selalu banyak alasan, tapi orang yang sukses itu selalu punya ide, kreativitas. Jadi kalaupun misalnya ada yang saya prospek gagal, itu saya pikir ya sudahlah, berkat dari Tuhan, gitu aja intinya kan ya. Kan kita kan nggak minta duit, kita memberi kesehatan. Dan kalaupun dia bisa berbisnis, duitnya dapat. Jadi kenapa nolak berkat? Begitu kan? Nah itulah, kalau saya mah prinsip gitu. Apalagi kita ya sebagai mompreneur di segala bidang ya. Kalau prinsip saya, kalau seorang mompreneur itu berhasil di MLM itu hebat. Karena behind every successful woman is herself ya. Jadi kalau kita berhasil, mompreneur itu adalah bukan orang, tapi kita sendiri yang bikin kita berhasil di bisnis HDI. HDI is my life. Setuju. Wow. Oke, Ce Juli, thank you ya ilmunya. Semoga teman-teman ya bisa menguatkan juga, meneguhkan semuanya ya. Sekarang thank you Ce Juli. Dan Nisa, boleh dong bagikan kenapa sih sebenarnya HDI ya bisnis yang layak untuk kita perjuangkan, dokter? Boleh dong di-sharingkan ke teman-teman. Yang layak kenapa? Karena satu, dia udah lama di dunia. Di Indonesia pun udah 18 tahun. Yang kedua, dia manfaatnya itu nyata. Produknya lagi banyak dicari. Buktinya hampir semua barangnya itu pre-order. Ketiga, madu size ukurannya itu pre-order semua. Artinya kan tuh banyak yang cari ya. Artinya produknya nggak kaleng-kaleng, bagus. Terus yang ketiga, industri kesehatan itu akan maju di era 2020 ke atas. Itu sesuai terawangan sama ahli ekonomi dunia. Nah, terus habis itu HDI itu punya sistem pendidikan yang jelas. Jadi nggak perlu ragu untuk join HDI, nggak perlu ragu join takut tersesat di sini, karena di sini ada sistem pendidikan yang bagus. Kalau pilih upline yang benar gitu. Karena bisa aja upline kita tuh setelah kita join dia ninggalin kita gitu. Kita jadi bingung nih, aku kudu gimana ya gitu. Cerita dikit, jadi tuh kan aku nih ikut sahabatku ya. Sahabatku itu malah nggak aktif. Aku malah tanya ke dia, ini ada Zoom-nya nggak sih? Gitu kayak
aku kepingin ada kegiatan gitu kok gini-gini doang sih, aku tuh nggak ngerti ini tuh harus gimana gitu. Terus akhirnya aku di-invite ke grupnya Tante Juli. Dari situ aku baru kenal upline-upline atasnya, ketemu tentor-tentor di HDI, gitu sih. Oke, thank you. Terima kasih dokter ya, masukan-masukannya. Ya, penuduhannya dari Dokter Danisa untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Tadi udah dicatat tentunya ya. Oke, thank you. Kita ke Cek Martina nih. Cek, boleh dong bagikan ke teman-teman di sini, Bapak Ibu rekan-rekan, tips apa sih? Ada tips nggak awal dalam menjalankan bisnis HD ini? Tips awalnya, ya silakan Cek. Oke, tips-tips menjalankan HD itu harus tekad. Harus tekad percaya kalau bisnis ini akan berkembang. Gitu. Karena saya sebenarnya agak menyesal kok saya di penghujung Desember 2020 kok saya baru join gitu ya. Harusnya kenapa nggak dari Februari gitu loh, waktu awal COVID gitu saya tuh join gitu. Mungkin saya sudah meledak kali gitu, meledak. Jadi agak menyesal juga sih. Kenapa ya? Dalam hati sih, tapi saya nggak ngomong ya sama Cenana ya. Cuma dalam hati, kenapa gitu ya? Tuh, salah ini harusnya itu Februari itu waktu awal-awal COVID itu ini pasti viral kayak gitu. Jadi benar apa tuh percaya kalau usaha ini bisnis ini akan menjadi bisnis yang luar biasa, menjadi bisnis gurita dan itu saya sih percayanya nanti milenial anak-anak kemudian itu anak-anak yang sekarang lagi masa produktif itu mungkin kemungkinan besar akan ngikutin bisnis ini karena bisnis ini kan nggak ada modalnya. Jadi itu cuma modal nekat, modal percaya kalau kita akan sukses di bisnis ini. Itu aja. Dan jangan menyerah, don't give up. Harus kalau tadi kata Kak Ujul, 1000 kali jatuh harus 1000 kali bangun. Kalau ditolak, ya jangan nangis, jangan patah hati, jangan mewek. Masih ada 300 juta di luar sana yang belum yang bisa kita prospek gitu loh. Iya, jangan baper. Saya jujur karena saya sudah ditempa di online shop 2008 ya. Saya dulu baperan, ditolak saya nangis. Tapi karena saya udah 2008 ditempa di online shop, saya sekarang nggak baper. Nggak, oh kamu nggak mau? Oh iya nggak apa-apa. Terima kasih. Saya udah diberikan waktu untuk kamu mendengarkan saya. Ya saya cari orang lain lagi. Kenapa harus baper? EGP emang gue pikirin. Saya sih punya prinsip gitu ya. Gitu. Jadi itu tipsnya Bro Den. Jangan tekad ya, percaya, jangan baper, itu. Oke, jadi ini seru nih sobat. Oke, jadi kita garis bawahi, percaya yakin bahwa akun di sini akan berkembang seperti tadi ya Ceci bilang akan menjadi seperti gurita gitu ya, makin berkembang dan kemudian jangan menyerah, jatuh lagi, bangkit lagi dan garis bawahi tadi yang Cece bilang bahwa kita jangan baper. Baper itu teman-teman, Bapak Ibu saya bawa perasaan, kecewa gitu ya. Ya, Cek. Oke, jadi mohon teman-teman semuanya Bapak Ibu bisa dicatat ya. Jadi mulai malam hari ini kita katakan pada diri kita, mulai sekarang saya tidak baper. Ditolak biasa, gitu ya. Jadi produk mah, jadi oke, apa nggak dibeli. Tapi terima kasih sudah mendengarkan saya, manfaat yang sebagian. Seperti itu ya, Cek ya. Betul sekali. Oke, jadi saya tekan pada diri saya malam ini, hari ini, pagi ini, saya tidak mulai baper lagi. Saya tidak menangis dan kecewa begitu ya. Oke, thank you loh. Thank you loh, Ce. Oke, tapi izin ya, Ce, kita mau tampilkan sedikit bonusnya Cece, boleh nggak ya? Kita izin ya. Yang didapatkan sih sebenarnya menguatkan kita yang lain juga nih, boleh ya? Silakan. Saya minta izin sama Cece udah ya. Dengan Adi, dengan Cenana boleh dong ditampilkan, silakan. Bisa lihat teman-teman ya, Ibu.
Oke. Wow. Teman-teman buktinya ya. Ya. Hah? Benar, Cek? Ya, benar. Benar ya, ini. Benar. Gak nyangka juga sih Broden bisa segitu. Saya pikir nggak segitulah gitu. Gak nyangka lah ya. Betul-betul kemurahan Tuhan semata sih ini. Ini baru bulan berapa tadi, Cek? Bulan Desember ya? Ya, saya Desember 2020 baru gabung. Teman-teman, Bapak Ibu, ini buktinya Bapak Ibu teman-teman. Ini ya di depan mata ya teman-teman ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh si Cece tadi, ini coba diperhatikan nih. Ini sudah nih ada PPN yang semuanya Bapak Ibu teman-teman ya. Ini luar biasa sih. Aduh, saya merinding nih. Bagaimana Juli semuanya ya. Wah. Oke. Nah, ini sebuah pembuktian bahwa kita ada di kendaraan yang tepat, di bisnis yang tepat, di usaha yang tepat. Dan ini buktinya. Berikan tepuk tangan dong untuk kita nih supaya kita bisa menyusul nih Cek Martina nih. Wow, 1 bulan, 2 bulan lagi udah baru berapa bulan udah luar biasa banget ya. Oke, biarlah kami semua teman-teman di sini juga akan menyusul Cece Martina Halim ya. Amin ya. Amin. Oke, siap. Oke teman-teman, mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Saya pinjam dong secara virtual tepuk tangannya dari jarak jauh. Oke, thank you sekali lagi untuk tiga narasumber kita di pagi hari ini. Ada Cek Juli, ada Dr. Danisa, ada Cek Martina. Thank you banget untuk ilmu-ilmunya. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, meneguhkan kami semua dan semua mama-mama di sini, kakak-kakak semua di sini, abang-abang semuanya, para milenial juga di sini, dan kita akan segera besar di bisnis HD. Oke, sekali lagi thank you. Saya akan kembalikan kepada MC kita di pagi hari ini. Halo Kak Dea. Dea? Kak Deanya lagi ini trouble sinyalnya. Silakan dilanjut, di tackle aja, Broden. Oke, siap. Oke, Pak, boleh ini tadi kan boleh kita melihat ya untuk acara kita nanti kita ada di ujung acara, Bapak Ibu rekan sekalian, ya. Kita akan bisa melihat event kita. Ya. Sorry, bisa QA 2 pertanyaan sama narasumber. Silakan rekan-rekan Silakan Bapak Ibu rekan-rekan, ada yang mau bisa hands raise-nya, bisa angkat tangan atau langsung bersuara atau komen boleh. Silakan ya. 2 orang saja, silakan. Bapak Ibu mau bertanya kepada Dr. Danisa atau mau bertanya kepada Cek Juli atau Cek Martina, silakan. Pasti banyak pertanyaannya nih sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ini rugi kalau nggak bertanya nih. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan. Ada yang mau bertanya kepada para narasumber kita, Bapak Ibu? Saya yang bertanya. Saya bertanya sama ini Bu Juli. Saya dong, tadi. Oh, silakan dulu. Saya Siapa yang mau bertanya? Pagi. Bu Erma ya. Senana. Siapa nih yang bertanya? Sorry. Silakan Ibu. Bu Erma, ya. Ya, selamat pagi Pak Adi, Cenana. Saya mau bertanya sama dokter. Gimana caranya bisa closingin dokter? Saya punya banyak prospekan dokter-dokter milenial, sepupu, teman, tetangga gitu ya. Gimana dokter caranya biar bisa saya juga ikut closingin dokter? Terima kasih.
Kebetulan uh, yang member rekan kerja saya tuh kebanyakan adik kelas saya, Bu. Nah, itu saya cuma upload di Instagram aja tentang produk HDI. Terus saya cari-cari jurnal kedokterannya biar mereka percaya gitu. Ini tuh memang bagus, memang ada jurnalnya. Karena kalau dokter nggak ada bukti ilmiahnya, itu mereka bakalan stay goodbye, nggak percaya. Iya, karena apaan sih ini abal-abal gitu. Lagi pula di buku memes HDI itu, buku memes itu HDI itu tercantum, jadi mereka percaya gitu. Okay. Saya cuma pakai jurnal-jurnalnya aja sih, saya upload di Instastory gitu. Waktu mereka tanya nih baru saya jelasin detailnya gitu. Malah 80% tuh dokter semua itu rekan kerja saya. Kebanyakan. Oke. Cukup jelas ya, Bu. Jaringannya mungkin ya. Jelas. Oke. Terima kasih. Siap. Semoga silakan. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Saya mau bertanya, Bro Den. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya sama Ci Juli nih. Ya. Ya kok. Saya masih ingat banget tuh pertemuan pertama itu di Gedung Mandiri. Di lantai berapa itu, setelah itu kita makan bareng, makan siang di warung samping. Di luar, di dekat itu. Iya. Nah, sebetulnya Cik Juli ini titik balik apa sih yang awal itu hanya sekedar cuman lewat aja, tapi betul-betul menekuni sampai juga membawa suami untuk melihat sendiri, itu behind the scene-nya itu sebetulnya boleh dong diceritakan untold story-nya, Untold story-nya. Untold story-nya tuh sebenarnya kebetulan suami saya bukan orang Indonesia ya. Dan dia sebenarnya madu itu dari kecil itu udah makanan sehari-harinya. Suaminya saya orang Eropa ya. Jadi di kampungnya dia itu makanan madu clover honey itu bukan kayak kita. Di sana itu satu botol itu kemarin saya ke sana itu cuma 40.000 1 kilo loh di Ukraina. Ya, di Ukraina itu cuma 40.000. Di sini kan ratusan ya. Dan itu santapannya mereka sehari-hari. Jadi waktu saya mulai masuk HDI itu ya, dia tanya, kamu bisnis apa kali ini? Karena dia tahu saya ini gitu kan, orang nggak bisa diam. Saya bisnis madu apa? Madu Indonesia. Begini dia bilang, madu Indonesia begini, dia bilang itu. No, saya bilang itu clover honey, dia bilang itu. Emang kamu tahu clover honey apa? Enggak, saya bilang gitu. Kamu tahu clover honey apa? Enggak, saya bilang enggak tahu, saya enggak tahu. Kamu taunya apa? Ya madu itu, maaf kata, madu alfa gitu kan, saya tahu. Kamu suka madu? Enggak. Ya makanya akhirnya dia bilang nih untold story-nya nih, untold story-nya dia bilang. Akhirnya yang menjelaskan apa itu clover honey itu dia. Gitu loh. Nah, terus dia bilang, "Oh, oke. Kamu sudah beli?" Sudah, saya kebetulan waktu itu saya beli yang zaman dulu masih 500 gram ya, terus saya beli, terus dia rasa ini saya makan dari kecil deh, waktu saya masih seumur anak saya Bianca yang kecil itu, orang tua saya sudah kasih ini clover honey, dia bilang itu. Dan kebetulan memang di kampungnya kan di Eropa Timur ya, dia bilang, dan di Indonesia emang ini baru tahu ya clover honey. Terus dia bilang, iya, ya udah jalankan bisnis kamu, dia bilang, saya support kamu, gitu ya. Dan akhirnya berkat dia itu juga saya tahu, akhirnya Ko Adi juga kasih buku saya tuh tentang clover honey itu segede gambreng itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi saya pusing pakai bahasa Inggrisnya. Itu terlalu jelimet, tapi dia baca itu kan saya bilang. Nah, jadi untold story-nya akhirnya saya mempelajari apa itu clover honey dan apa itu fungsinya di dalam tubuh, dia bilang gitu. Terus dia bilang ini, kamu tahu ini clover honey ini the best madu dan ini di Indonesia dia bisa masuk, ini luar biasa HDI. Akhirnya dia membantu saya penjualan saya di Australia. Kebetulan sekarang dia masih lockdown di sana ya, dia nggak bisa pulang ke sini, dia bantu saya.
Dan karena saya tidak bisa menjual ke sana, akhirnya dibeli suplemennya yang berbau tentang BBB, Propolis, segala macam. Terus dia bilang, kamu jangan pernah stop di bisnis ini. Memang agak susah memasarkan di Indonesia sini karena mindsetnya susah. Tapi saya bilang, kamu jangan stop. Dan itu karena selama orang Indonesia bisa mengetahui Clover ini apa, Indonesia akan lebih maju, dia bilang gitu. Seperti itu. Jadi di balik untold story-nya saya terus berjalan di HDI itu adalah karena dukungan suami saya, dan dia memberikan ilmu itu banyak, dan juga memberikan ilmu bisnisnya juga. Dan ini untold story-nya yang saya nggak pernah bilang ke Koko, dia expertnya madu kok. Jadi satu hari saya nggak makan madu, dia pasti tanya, dia call saya, kamu udah minum 1 sendok atau 2 sendok? Dia bilang gitu. Oh, saya bilang, udah, biarpun saya kadang-kadang saya lupa ya, saya pergi aja gitu kan. Tapi saya bilang udah, jangan tinggalkan Clover Honey, karena itu adalah the best obat, the best medicine buat kamu, apalagi di Indonesia ini kan benar-benar lagi kondisi lagi turun ya. Terus dia bilang, tetap di bisnis ini apapun juga, dia bilang, kadang-kadang kamu turun, kadang-kadang kamu apa, tetap pertahankan bisnis HDI dan Clover Honey-nya. Seperti itu. Itu untold story-nya saya loh kok, bener kok. Jadi dia, Mister itu sangat mendukung saya di HDI dan sangat mengharuskan saya mengkonsumsi, seperti itu kok. Itu kan yang Koko tanya kah? Apa lagi kok? Itu yang saya belum pernah tahu, dan Cece nggak pernah cerita sama saya juga. Ya. Oke, thank you, Jay. Thank you. Ya. Satu lagi pertanyaan tadi. Ini ya. Gimana Rasanya kita tidak afdal kalau tidak bertanya pada mompreneur yang luar biasa hari ini, yang keren-keren, kece-kece, luar biasa. Oke, saya bertanya ke Dr. Danisa dulu ya. Dok, kalau kita melihat secara IG dokter ya, aduh, hobi nyanyi nih saya lihat ya kan. Hobi nyanyi, hobi secara saya lihat kehidupannya Dokter Danisa ya, juga diselentingin teman-teman. Wah, ini Dokter Danisa punya rekanannya ini ya, Ci Juli, luar biasa, mobil aja miliatan Mbak dia. Wah, saya mau tahu dari mana? Ada di IG-nya. Kok mau menjalankan HD? Nah, saya bilang, itunya saya nggak tahu. Coba nanti waktu talk show, kita akan bertanya, saya bilang seperti itu, ya kan. Nah, Dok, yes, ya, jadi Dokter Danisa, coba dong, dengan, saya rasa sih kalau kehidupan dokter, saya sudah mendengar tadi talk show dokter mengatakan bahwa dokter ketemu karena kena COVID atau keluarga, ya kan. Nah, sampai dokter masuk ke dalam high desert, ya kan. Nah, waktu masuk dalam high desert ini, adakah kita berbicara, ya banyak orang sih dok ya kalau sudah mapan segala ya sedikit gengsi ya dok ya, gengsi untuk melakukan, gua kan udah gini, gua kan, karena kita sendiri sampai hari ini punya rekanan yang begitu gitu. Padahal dia tahu produknya bagus gitu dok. Nah, apa tuh yang membuat dokter tuh kayaknya tidak ada yang begituan, ya kan? Gengsi atau yang berbau begitu loh dok. Yang intinya dokter tahu lah ya kan. Nah, sehingga kita di sini tahu seorang dokter pun, seorang Dokter Danisa pun dengan satu kehidupan yang saya rasa oke banget secara ininya ya kan. Saya nggak perlu menyebutkan itu mobil ya Pak Dia. Nggak perlu ya. Pokoknya pintunya dibuka sendiri Pak Denny, Bro Denny ya. Dibuka sendiri ya. Jadi kita nggak usah gerek-gerek. Kalau punya kita kan masih gerek-gerek. Ya. Ayo dok, bisa cerita nggak dok yang membuat dokter mencintai high desert ternyata seperti itu ya. Thank you, hanya itu pertanyaannya. Satu itu saya itu hobi jualan. Kalau kata teman saya salah jurusan masuk ke kedokteran, C. Oh, ya bisa jadi, ya betul. Saya sempat ngomong sama ibu saya, Bu, abisnya nggak usah sekolah spesialis, aku kepingin sekolah bisnis aja deh. Karena hobi jualan tadi ya. Oke, yes. Lanjut, seru ini dong. HDI, saya jatuh cinta banget sama produknya, bener-bener jatuh cinta banget karena bermanfaat. Nggak cuma saya yang ngerasain, tapi suami saya, ibu saya, adik saya, anak saya, semua bisa pakai gitu. Apalagi dia nggak cuma dikonsumsi aja, tapi juga bisa dipakai kan. Ada biskin juga.
Nah, karena saya sama suami saya itu punya hobi terpendam yaitu jualan, kepingin suatu saat punya bisnis yang menggabungkan kedokteran sama HDI gitu. Misalnya aja ya nih ya, di awang-awang ya nih ya, cita-cita aja. Ya semoga kecapai. Misalnya saya punya klinik yang nanti ada facialnya sama biskin gitu. Mantap. Nah, terus mungkin apa ya, bikin krim yang ingredientnya clover honey, bekerja sama sama HDI. Terus aku pernah nih ngomong sama suamiku, nanti kalau misalnya aku spesialis masuk ke kulit nih, boleh nggak sih tesis aku kerja sama sama HDI? Aku kepingin banget meneliti tentang royal jelly, bener nggak sih ini tuh anti agingnya nyata di manusia gitu. Bisa nggak sih disponsorin sama HDI gitu intinya? Gampang, bisa dibicarakan nanti dok ya, bisa dibicarakan. Kan kalau royal jelly kan saya juga konsumsi ya tuh, C. Ya. Dan emang ngefek banget kan. Ibuku juga ngomong, kalau ibu nggak minum madu tuh rasanya kulitnya tuh jadi kering gitu. Rasa bedanya banget. Biasanya ibu tuh minum madu tuh nggak pernah pakai hand body loh. Ini kok minum madu nggak usah pakai hand body udah lembab. Terus pakai royal jelly juga aku tidurnya enakan. Saya kadang-kadang aku juga suka insomnia. Jadi emang manfaatnya tuh nggak cuma satu produk aja, benar-benar semuanya itu bermanfaat. Makanya aku jatuh cinta dan karena hobiku tuh jualan, jadi nggak usah disuruh pun aku akan jualan gitu. Oke, mantap dok. Berarti tidak ada kata-kata gengsi ya dok ya? Iya. Bagi dokter Sampai teman-teman bilang gini nih, jual madu tuh bisa naik kapal pesiar ya kayak gitu. Sekolah tahu gitu aku jual madu aja lah, capek-capek jadi dokter ngapain gitu. Oke, keren. Thank you dok. Ya kali ini memang talk show-nya ini semua berisi padi ya, dari awal slow, mompreneur-nya nih nggak menggebu-gebu tapi slow, tapi semuanya masuk kena semua ya. Oke, thank you dok. Thank you. Cukup Broden dari kami Broden. Untuk ADC Martina Halim, saya rasa tidak perlu saya bertanya Pak Dia, udah cukup ya kan. Tapi yang saya highlight di sini, saya meng-highlight yaitu di mana rekan-rekan sehingga kalau mempunyai saudara ya kan, jangan kita langsung mengajak, ayo ini bisnis begini. Kalau bisa kita menunjukkan satu bukti ke mereka ya. Ini yang saya lakukan sambil kita berdoa pada Tuhan membukakan pintu hatinya ya. Jadi waktu saya dengan adik saya Martina Halim, kami bersama-sama maupun satu mobil. Dia tahu waktu saya presentasi, saya pembukaan 6 di rumah orang ya. Jadi saya presentasi di rumah seseorang ya. Itu sudah buka 6 ya, terus setelah buka 6 saya juga kaget, itu pembukaan 6 saya dilarikan ke rumah sakit dengan sopir saya, adik saya Martina Halim lah yang mengantarkan baju-baju saya ya, jadi dia tahu kamu katanya hamil sudah buka 6 presentasi lagi. Dia tahu yang mengantarkan sampai ngambil baju saya tuh sampai salah semua, baju saya di bawahnya ya salah semua. Iya. Nah, dia tahu ya kan, tapi saya tidak menyuruh dia untuk menjalankan satu bisnis, tapi saya memberikan satu bukti ya kan, dan kita pelan-pelan sama Pak Jul juga mengatakan Dr. Roy kurang lebih 8 tahun ya, 5 tahunan dia menceritakan kepada adiknya seperti itu ya kan. Nah, saya rasa untuk kita punya saudara perlu kita lebih bagus, maksud saya secara ini kita tunjukkan bukti dulu pada diri kita seperti itu ya. Itu sih Pak Adi yang highlight yang saya kalau berbicara tentang saudara Pak Adi ya, karena kita menunggunya 18 tahun ya Pak Adi ya. Thank you Mompreneur, Sis Martina, Cek Juli, Dr. Danisya, keren, bersama dengan juga Bro Den yang luar biasa. Silakan Bro Denny. Ya. Wah, banyak sekali mulai lagi ditambahan ya. Nana sama Pak Adi thank you, dan yang sudah bertanya tadi Ibu Erma thank you banget ya. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita. Nah, Pak Ibu rekan-rekan sekalian, di akhir acara ini sebelum kita menutup acara ini, kita akan menyaksikan dulu dari Pak Adi ada video yang akan diputarkan dan ada acara kita yang akan segera kita ikutkan dalam minggu-minggu ini. Silakan Bapak. Pak Adi. Ya. Mundur dari acara dulu ya.
kita bisa menyaksikan video ini dan acara ini. Oke, silakan. Ini. Yes. Jangan takut untuk punya impian. Big dream, big hope, big spirit, big action. Seru banget, ditunggu-tunggu banget. Saya semakin termotivasi. Bung aja lagi di Enterpriser Camp. Tetap cuma 100.000. Nggak ada papanya lah. Dan ilmu-ilmunya sangat luar biasa. Karena di sini kita akan diberikan ilmu dasar yang akan bermanfaat banget untuk pengembangan diri, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, serta kehidupan bersosialisasi. Bulannya level saya semakin meningkat dari Enterpriser, Enterpriser Manager, dan terakhir ada Diamond Leader. Terima kasih. Sangat membantu Denny ya, Pak di Denny, dalam mengembangkan bisnis di HDI. See you there. Sampai ketemu di Enterpriser Chat. Oke, ya silakan Bro Den bersama dengan Dea untuk bisa merekapnya. Oke, ada satu lagi Pak, mungkin acara kita untuk ini Bapak Sandra. Oh ya, oke, ya. Sorry, wait for a while. Oke, ya silakan Pak Den yang bicara. Oke. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tadi di video tersebut nanti juga ada acara seperti tadi yang diikutin oleh C Martina ya, ada acara untuk kita ya yang akan diselenggarakan oleh Billionaires ya di HDI Maret ini ya Pak ya, betul ya? Ya. Oke, jadi jangan lupa daftarkan diri segera mungkin karena sudah dibuka pendaftaran dan menghubungi leader-leader yang mengajak Bapak Ibu sekalian nantinya untuk acara tersebut. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, itu juga kita ada acara ini pembicaranya luar biasa ya, speaker kita ini beliau ada di sini juga. Ini catat ini tanggalnya 8 Maret ya, tanggal 21 oke 2000 jam 17 lah, jam 19 ya, jam 7 malam tanggal 8 Maret, betul ya Pak Dia? Nah, pembicaranya ini luar biasa sekali ya. Ini nanti penasaran, kita temukan dulu nih beliau ini ya. Jadi beliau ini ada sponsor pertambangan sebagai project leader juga dan eksekutif diamond ya, leader ya, udah melewati prestasi luar biasa di HD dan salah satu founder SP. Jadi catat tanggalnya, jangan lupa ikut di acara ini. Jadi Monday 8 Maret ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi diajak teman-teman sebanyak-banyaknya, siapapun boleh bergabung di sini, free untuk semuanya. Itu kira-kira ya Bapak Dia. Jadi Bapak Ibu silakan Dia tuh ya ada hadir dia. Oke, lagi ada masalah ya di ininya ya. Oke, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita ada sudah di ujung acara. Jadi semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini, ada beberapa hal ya, bahwa kita akan pertama dari narasumber kita dari Cejuli tadi, kita akan membangun sebuah bisnis kita di saat kita tidak butuh. Jadi mulai dari sekarang, jadi nggak apa-apa yang masih kerja, yang bikin usaha dan sebagainya, tapi tetaplah siapkan skoci kecil untuk kita bisa menjadi solusi di saat kita tidak berdaya lagi, betul ya? Jadi siapkan mulai dari sekarang Bapak dan Ibu ya, skoci kecil ini, dan kita sudah ada di kendaraan yang tepat, yaitu di Bisnis HD. Yang setuju kasih jempolnya dok. Oke. Iya, saya melihat semua wajah-wajahnya sudah Royal Crown nih. Oke, semua glowing. Amin ya. Oke. Dan tadi dari Dokter Danisa bahwa Bapak Ibu nggak usah ragu di sini gitu ya. Jadi dengan modal yang kecil saja, nggak usah repot, hanya 50.000 bulan ini saja sudah bisa mendapatkan sebuah uang yang luar biasa, toko ya bisa tanpa repot dan sebagainya. Jadi jangan ditunda-tunda. Bagi Bapak Ibu yang masih belum jadi member, segera ambil keputusan untuk menjadi member di HDI gitu ya, betul ya. Dan
yang saya catat tadi dari C. Martina bahwa kita harus percaya ya bahwa bisnis ini merupakan kendaraan yang bagi kita akan menjadi besar ya. Dan Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, nggak usah ragu lagi, jangan menyerah ya, dan tetap maju dan terus maju, dan kita terus bergantung sama Tuhan yang Maha Esa ya, terus bergantung atau berdua dengan Tuhan terus menerus gitu ya. Saya kira itu dan yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, kepada mom semuanya, kepada ibu-ibu yang luar biasa, kepada C. Julie, kepada Dr. Danisa, dan kepada C. Martina, thank you, dan kepada semua tim di luar semuanya nih yang sudah membantu di balik layar, Bapak Adi, C. Nana, thank you, dan semuanya, dan semua Indonesia, semua peserta dari Sabang sampai Merauke ya, tanpa sebutin satu-satu, thank you banget sudah memberikan waktu ini sampai malam ini, memberikan investasi yang luar biasa. Dan saya doakan kita semua, kita akan mencapai semua cita-cita kita, impian kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan HDI. Oke, thank you. Ya, kalau ada kata salah dari kami, itu dari kami sendiri, mohon dimaafkan. Dan ada yang dapatkan semua berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Thank you. Great Harvest Festival. Thank you semuanya. Selamat pagi. Harvest Festival ya. Fotonya. Mau dokumentasi ya? Iya. Oh, mau foto. Oke. Ya, foto-foto dulu. Boleh membuka kameranya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, boleh senyum manisnya, senyum-senyum Royal Crown-nya boleh dikasih di layar ya. Silakan ya, Bapak Ibu. Ya, Bruden ya yang foto. Oke, saya boleh foto ya dari sini ya. Saya hitung dulu dari slide 1 ya. Iya. Oke, senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke, saya ambil lagi sebentar, saya save dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, bersabar ya. Oke, sebentar. Saya akan ke slide 2. Oke, slide 2 merasa di 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, slide 3 aku save dulu. Oke. Slide 3 kita sudah save 1, sudah selesai. Oke, slide 3, senyum slide 3. Oh, udah selesai. 1, 2, udah selesai. 1, 2, 3. Oke, set, thank you. Thank you. Oke, Thank you. Bye. Oh, anaknya si sekali kecil. lagi ya. Dah Ade. Semuanya. Thank you all. Ya. Bye.